Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu mengasihi kami, yang selalu melimpahkan berkat kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat melewati semuanya karena kekuatan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami, urapi kami, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 5 ayat 11 sampai 12. Tertulis demikian. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dibawa Tuhan dari berkat yang satu kepada berkat yang lainnya. Musim kehidupan kita tidak selalu sama. Keadaan kita dulu dan sekarang berbeda. Berkatnya tidak persis sama dalam wujud atau bentuk, tapi pada hakikatnya Tuhan membawa kita dari berkat kepada berkat. Yosua 5 ayat 11-12 ini menggambarkan suatu peralihan penting dalam hidup bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Salah satu peralihan yang nampak adalah pergantian wujud pemeliharaan Tuhan atas mereka. Kalau tadinya selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan memberikan berkat pemeliharaan dengan manna dari langit, maka di tanah Kanaan berubah menjadi berkat dari hasil bumi saat mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Dalam ayat ini kita membaca bahwa pada hari sesudah Paskah, bangsa Israel mulai makan hasil negeri itu, termasuk roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Selama perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan memberikan mereka makanan yang ajaib yang disebut manna. Manna itu merupakan berkat yang luar biasa karena diberikan oleh Tuhan secara ajaib setiap hari selama 40 tahun. Tapi ketika mereka mencapai tanah Kanaan, manna itu berhenti. Mereka tidak lagi menerimanya karena Tuhan menggantikannya dengan memberikan mereka makanan dari hasil dari tanah yang dijanjikan. Perpindahan berkat dari manna ke hasil tanah Kanaan merupakan sebuah peralihan penting dalam hidup bangsa Israel. Ini merupakan saat di mana Tuhan memimpin mereka dari berkat yang ajaib menjadi berkat yang berkelanjutan dan alami. Tuhan memberikan mereka tanah yang berlimpah susu dan madu, tempat mereka dapat menanam dan memanen, dan hidup dengan berkat yang tetap. Tapi berbeda dengan berkat yang di padang gurun, berkat yang di tanah Kanaan perlu usaha dari mereka untuk mengerjakannya. Mereka perlu membajak, menanam, menyiram, dan memanen. Ada bagian besar yang perlu mereka lakukan, tapi semuanya itu tetap ada dalam payung berkat Tuhan. Dalam kehidupan kita pribadi, kita juga mengalami perjalanan yang mirip dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika kita pertama kali percaya kepada Tuhan, kita mungkin mengalami berkat yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kita. Kita melihat dan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan yang mengagumkan dalam setiap aspek hidup kita. Namun kemudian wujud berkatnya berubah. Ada hal-hal yang menjadi bagian kita yang perlu kita kerjakan untuk mengalami berkat Tuhan. Kita mulai masuk dalam rutinitas yang kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi itu semua tetap adalah berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita perlu mengerti dari ayat-ayat firman Tuhan ini adalah, yang pertama, di setiap musim kehidupan kita,
Selalu ada berkat berbeda yang Tuhan sediakan. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita, dan Ia mencukupi semuanya dengan kuasa-Nya. Yang kedua, jangan meratapi atau menyesali masa kini yang terasa berbeda dibandingkan dengan masa lalu, yang terasa ajaib karena begitu banyak mujizat Tuhan yang dinyatakan. Bersyukurlah untuk setiap momen dalam hidup kita, karena setiap momen merupakan mujizat Tuhan. Tuhan berkarya di dalamnya. Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita. Hanya saja wujudnya yang berbeda. Berkat-Nya kelihatan berbeda, tapi pemeliharaan Tuhan tetap sama atas kita. Mari kita bersyukur selalu, saudara, karena Tuhan selalu menyediakan berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Dari berkat yang satu, kita dibawa kepada berkat yang lain. Semuanya itu terjadi karena kasih dan kemurahan Tuhan atas saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberikan hikmat lewat kebenaran firman-Mu. Kami mengerti bahwa Tuhan membawa kami dari berkat kepada berkat. Situasi kehidupan kami berbeda dengan yang lalu, dan wujud berkat-Mu berbeda dengan apa yang kami terima di masa yang lalu. Tapi kami sadari bahwa Tuhan selalu memberkati dan memelihara kami. Tuhan membawa kami dari berkat kepada berkat, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan persoalan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan, dan pimpin kami selalu untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.